Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yang dengan tega membuang ibu kandungnya sendiri. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah lembah yang sejuk di kaki pegunungan Jawa Tengah, tersembunyi desa kecil bernama Sendang Jati. Alamnya asri, dikelilingi sawah yang hijau menghampar dan pohon-pohon bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar bertani atau beternak, dan saling mengenal satu sama lain. Di desa ini, waktu seolah berjalan lambat. Tak banyak yang berubah sejak puluhan tahun lalu. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi kisah kelam dari sebuah rumah reot di ujung pematang. Rumah itu milik seorang wanita tua bernama Mbah Sarmi. Ia tinggal berdua dengan anak sematawayangnya, Dharma. Sejak 3 tahun terakhir, Mbah Sarmi lumpuh. Ia tak bisa berjalan, bahkan untuk duduk pun harus dibantu. Setiap hari ia hanya bisa berbaring di atas dipan bambu yang mulai lapuk, ditemani suara tikar pandan yang berdecit setiap kali ia bergerak. Dulu, Mbah Sarmi adalah wanita yang kuat. Ia membesarkan Dharma seorang diri setelah suaminya meninggal karena kecelakaan di hutan. Siang dan malam ia bekerja, menganyam tikar, menanam sayur, bahkan menjual gorengan keliling desa hanya demi menyekolahkan Dharma. Ia tak pernah mengeluh, karena dalam hatinya hanya ada satu harapan, agar Dharma tumbuh menjadi laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab. Namun, Allah berkehendak lain. Setelah dewasa, Dharma justru menjadi anak yang keras kepala dan pemalas. Ia tak mau bekerja, dan lebih senang nongkrong di warung kopi, merokok sambil berjudi kecil bersama teman-teman sekampung. Ia cepat marah dan sering membentak ibunya, apalagi jika disuruh membantu. Hatinya tertutup, tak ada rasa hormat apalagi kasih sayang. Pernah suatu sore, Mbah Sarmi meminta Dharma menggantikan popoknya yang basah. Dharma datang dengan wajah masam. Tangannya kasar, penuh emosi. Setelah selesai, ia membanting ember ke lantai dan berkata keras, "Kapan kau mati, Embok? Hidupku sengsara gara-gara ngurusin orang lumpuh." Mbah Sarmi hanya bisa menatap langit-langit rumah dengan mata berair. Tak ada yang bisa ia lakukan selain diam dan berdoa. Dalam hatinya, ia memanggil nama Allah. Ia tak marah, hanya sedih. Bukan karena sakit fisik, tapi karena anak yang ia besarkan dengan air mata kini memperlakukannya seperti beban yang menjijikan. Warga desa sebenarnya tahu bagaimana Dharma memperlakukan ibunya. Beberapa tetangga yang iba pernah mencoba membantu. Ada yang mengantar makanan, ada pula yang menawarkan untuk membawa Mbah Sarmi ke puskesmas. Tapi Dharma menolak semua bantuan itu. Ia mengusir mereka dengan kata-kata kasar, membuat orang-orang enggan lagi mencampuri urusannya. Semenjak itu, rumah Mbah Sarmi makin sepi. Hanya suara ayam dan jangkrik yang menemani hari-harinya. Malam-malamnya gelap dan dingin, diterangi lampu minyak kecil yang mulai berjelaga. Dalam kesunyian, Mbah Sarmi tetap berdoa. Meski tubuhnya lumpuh dan hatinya remuk, ia tetap berharap bahwa suatu hari nanti Allah akan mengetuk hati Dharma. Tapi ia tak tahu bahwa apa yang akan terjadi bukanlah pertobatan, melainkan awal dari sebuah bencana besar. Sebuah jalan gelap yang perlahan mulai terbuka, dan akan menyeret Dharma ke dalam azab yang tak terbayangkan. Pagi di desa Sendang Jati selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan desir angin yang membelai dedaunan. Namun di rumah Mbah Sarmi, pagi-pagi selalu disambut dengan suara omelan Dharma yang menggerutu, menyapu lantai dengan asal, lalu keluar tanpa mengucap sepatah kata pun pada ibunya. Dharma tak pernah lagi menyuapi ibunya dengan sabar. Bilapun Mbah Sarmi lapar, ia harus menunggu sampai Dharma pulang, dan itu pun jika ia sedang tidak mabuk atau kesal. Jika tidak, Mbah Sarmi hanya bisa menahan perutnya yang keroncongan, berharap belas kasihan dari langit. Hari demi hari, tubuh Mbah Sarmi makin kurus. Luka-luka mulai muncul di punggung dan kakinya akibat terlalu lama berbaring tanpa perawatan. Bau tak sedap kerap tercium dari dalam rumah, tapi tak ada yang berani menegur Dharma. Ia terkenal mudah tersinggung, dan jika marah,
tak segan mengangkat tangan. Sudah tua, masih juga nyusahin, hardik Dharma suatu malam, ketika Mbah Sarmi meminta dibersihkan tubuhnya. Ia menyiram ibunya dengan air dingin begitu saja, tanpa memikirkan tubuh renta yang menggigil menahan suhu malam. Namun tak hanya itu. Dharma mulai merasa bahwa keberadaan ibunya adalah penghalang hidup. Ia tak bisa bebas pergi jauh, tak bisa membawa teman-temannya pulang ke rumah, tak bisa tidur tenang karena selalu harus mendengar rintihan dari kamar sebelah. Puncaknya terjadi pada hari Jumat pagi. Langit mendung sejak subuh. Hawa terasa berat. Dharma bangun dengan muka masam karena kalah judi semalam. Ketika hendak keluar rumah, Mbah Sarmi memanggil lirih. "Le, bantu ibu, perut ibu sakit." Alih-alih menolong, Dharma malah berteriak. "Kau ini nggak ada habisnya. Setiap hari ngeluh, ngeluh, dan ngeluh. Aku bukan pembantu, embok." Tanpa pikir panjang, Dharma masuk ke kamar, menggulung tikar tempat ibunya berbaring, lalu menaruh tubuh kurus itu di atas gerobak kecil bekas jualan gorengan dulu. Dengan kasar, ia mendorong gerobak itu keluar rumah, melintasi pematang sawah, menuju pinggiran hutan di ujung desa. Sepanjang jalan, burung-burung diam. Angin berhenti bertiup. Daun-daun seakan membeku. Beberapa warga melihat Dharma berjalan sambil mendorong sesuatu, tapi tak ada yang menyangka bahwa di dalam gerobak itu adalah ibunya sendiri. Setibanya di pinggir hutan, Dharma menghentikan gerobak. Ia membuka tikar dan menurunkan Mbah Sarmi begitu saja ke atas tanah berumput yang masih basah oleh embun. Tak ada selimut, tak ada air minum, tak ada belas kasihan di wajah Dharma. "Kau tinggal di sini saja. Aku sudah cukup menderita," ucapnya datar. Mbah Sarmi tak berkata-kata. Air matanya mengalir pelan. Ia tak lagi meminta tolong. Hanya pandangan kosong yang tertuju ke langit mendung di atasnya. Dharma pun pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya mantap, seolah telah menyingkirkan beban besar. Namun tak ia sadari, langkah itu bukan menuju kebebasan, melainkan menuju kehancuran yang telah menunggunya sejak lama. Langit sore di desa Sendang Jati berubah muram. Awan menggantung rendah, kelabu dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Angin berembus kencang, membawa bau tanah yang basah, dan semilir anyir yang entah dari mana datangnya. Dharma kembali ke rumah dengan langkah enteng. Tak ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Ia bahkan sempat tertawa kecil ketika duduk di beranda, menyalakan rokok kretek, dan berkata pada dirinya sendiri, "Akhirnya, aku bebas juga." Ia tak tahu bahwa warga mulai bertanya-tanya. Salah satu tetangga, Pak Bandi, sempat memperhatikan rumah Dharma yang sunyi tak seperti biasanya. Ia juga melihat gerobak tua yang biasanya berada di samping dapur, kini hilang. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Mereka masih takut pada sikap Dharma yang kasar dan tak tahu sopan. Malam pun turun dengan cepat. Hujan deras mengguyur desa, disertai petir yang menyambar-nyambar. Di dalam rumah, Dharma tertidur pulas, meski tubuhnya sesekali menggigil karena angin masuk dari celah dinding bambu yang lapuk. Tiba-tiba, ia terbangun. Dada terasa berat, napas sesak. Dharma membuka matanya, tapi pandangannya kabur. Ia mengucek matanya, namun gelap itu tak juga hilang. Panik, ia berteriak, "Lampu, mana lampu?" Ia meraba-raba, mencoba mencari lampu minyak di sudut ruangan. Namun semuanya gelap. Ia tersandung meja kecil, jatuh menabrak dinding, lalu merayap di lantai sambil memanggil, "Aloh, kenapa ini? Kenapa mataku?" Tak ada jawaban. Ketika hujan reda dan ayam berkokok menandai datangnya fajar, Dharma masih tergeletak di lantai rumahnya. Ia kini benar-benar buta. Pandangannya gelap total. Tak ada cahaya sedikit pun. Ia menangis, meraung, memanggil nama ibunya. Namun tak ada jawaban. Karena ibunya tak lagi di sana. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Dharma. Tak ada yang peduli padanya. Orang-orang menjauh, takut atau mungkin diam-diam merasa bahwa Dharma layak menerima apa yang kini ia alami. Ia mengemis ke rumah-rumah tetangga, meraba jalanan dengan tongkat, tapi tak seorang pun membukakan pintu. Malam-malamnya dingin dan sepi.
Dalam gelap yang tak berkesudahan, Dharma mulai mendengar suara-suara. Kadang tangisan lirih, kadang bisikan yang memanggil namanya. Dan yang paling membuatnya gemetar, ia mendengar suara ibunya, pelan, terputus-putus, memanggil, "Le, kenapa kau tinggalkan ibu?" Dharma mencoba menutup telinga, tapi suara itu selalu datang. Di antara suara jangkrik dan angin malam, suara itu terus bergema dalam pikirannya yang mulai retak. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan menyebut nama ibunya berulang-ulang dalam doa-doa kacau yang tak ia mengerti maknanya. Pada malam ketiga setelah kebutaannya, warga desa dikejutkan oleh suara lolongan anjing yang panjang dan melengking. Beberapa orang mengintip dari balik jendela, tapi tak berani keluar rumah. Mereka hanya melihat bayangan seseorang berjalan sempoyongan ke arah sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Bayangan itu menghilang di balik kegelapan, diiringi suara tangis yang terdengar memilukan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, Dharma sedang menuju tempat akhir hidupnya. Ia berjalan tanpa tujuan, mengikuti suara yang hanya ia dengar sendiri. Suara yang terus memanggilnya dari dasar kegelapan, menuntunnya menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Hujan kembali turun malam itu. Lebih deras dari biasanya. Petir menyambar langit sendang jati tanpa henti, menyulut ketakutan di hati para warga yang memilih berdiam dalam rumah mereka. Tak ada yang tahu bahwa di luar sana, seseorang sedang berjalan tanpa arah, diterpa dingin dan gelap yang menyesakkan dada. Dharma, dengan tubuh kuyup dan mata buta, meraba-raba jalan menuju tempat yang bahkan ia tak kenali. Tanpa tongkat, tanpa alas kaki, lumpur menempel di sekujur tubuhnya. Di sela hujan, ia terus mendengar suara samar, lirih, seperti bisikan yang memanggilnya dari jauh. "Lele, kenapa kau tinggalkan ibu?" Suara itu datang dari arah sumur tua di pinggiran dusun. Sumur itu sudah lama tak digunakan. Konon katanya, tempat itu angker. Banyak cerita menyeramkan yang menyelimuti keberadaannya, mulai dari penampakan sampai suara-suara aneh saat malam turun. Namun malam itu, Dharma seakan ditarik oleh suara itu. Langkahnya tak bisa ia kendalikan. Kakinya terayun menuju sumur tua, seolah kekuatan tak kasat mata membimbingnya. Saat ia sampai di bibir sumur, hujan berhenti seketika. Angin mati. Dunia terasa hening. Dharma berdiri diam. Tubuhnya menggigil hebat. Tangan kanannya meraba batu-batu lumut yang melingkar di bibir sumur. Tiba-tiba, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. "Le, ibu kedinginan gelap di sini. Kenapa kau buang ibu?" Dharma menjerit, menutup telinga dengan kedua tangannya. Ia berteriak keras. "Diam! Diam! Aku gak tahan lagi. Jangan ganggu aku." Namun suara itu tak berhenti. Justru makin dekat, seperti berbisik di telinga kirinya. Nafas Dharma memburu. Jantungnya berdegup kencang. Dalam ketakutan dan kegilaan yang makin membuncah, ia merangkak ke bibir sumur. Ia menjerit ke dalam kegelapan. "Ibu, maafkan aku. Aku menyesal, aku menyesal." Tak ada jawaban. Lalu, tiba-tiba tubuh Dharma limbung. Kakinya terpleset batu basah. Ia terjatuh. Suara tubuhnya menghantam dasar sumur terdengar nyaring. Lalu sunyi. Sangat sunyi. Seolah malam menutup lembaran kisahnya dalam satu hentakan keras. Pagi harinya, warga desa menemukan gerobak tua di pinggir hutan. Tikar lusuh yang biasa dipakai Mbah Sarmi masih di sana, basah dan berlumut. Tapi tubuh Mbah Sarmi tidak ada. Seolah ia menghilang di telan bumi. Di sisi lain desa, beberapa anak kecil yang bermain dekat sumur tua berteriak. Mereka melihat sesuatu di dalamnya. Saat warga datang dan menyorotkan lampu senter, mereka melihat tubuh Dharma yang tergeletak membiru. Matanya terbuka lebar. Namun kosong. Tak ada cahaya. Tak ada jiwa. Tubuhnya kaku, dan tangannya masih terangkat seperti sedang meraih sesuatu. Warga pun gemetar. Tak ada yang berani menyentuh mayat itu sampai akhirnya kepala dusun datang dan memerintahkan untuk mengangkatnya. Berita tentang Dharma tersebar cepat. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik takut.
Tak ada yang berani membicarakan kisah itu dengan suara keras. Semua tahu, apa yang dialami Dharma bukan sekadar kematian. Itu adalah azab. Hukuman dari langit yang turun bagi seorang anak yang telah membuang ibunya sendiri. Beberapa hari setelah kematian Dharma, suasana desa Sendang Jati berubah. Tak hanya karena duka, tapi karena sesuatu yang ganjil mulai terasa oleh para penduduk. Anak-anak sering menangis saat melintas dekat rumah Dharma, padahal sebelumnya mereka biasa bermain di sana. Bahkan anjing dan ayam pun enggan mendekat. Rumah itu kini sepi, ditinggal tak berpenghuni. Namun ada bisik-bisik samar yang kerap terdengar saat malam jatuh. Pak Bandi, tetangga paling dekat dengan rumah Dharma, bersumpah pernah mendengar suara pintu berderit sendiri padahal tak ada angin. Suatu malam ia bahkan melihat bayangan wanita tua di jendela rumah itu. Sosoknya kurus, duduk bersandar, menatap keluar seolah menunggu seseorang pulang. Padahal semua tahu, Mbah Sarmi sudah tidak ada. Kepala dusun akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para warga dan melakukan pencarian di hutan, tempat di mana gerobak tua ditemukan. Tak ada yang tahu kemana Mbah Sarmi menghilang. Mereka menyisir semak, ilalang tinggi, dan pohon-pohon besar yang rimbun. Hujan rintik turun, membasahi dedaunan dan tanah yang licin. Di balik semak lebat yang nyaris tak pernah dijamah manusia, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka saling berpandangan tanpa kata. Di sana ada sehelai kain sarung tua, basah dan robek, persis seperti yang dikenakan Mbah Sarmi saat terakhir terlihat. Di dekatnya, tanah tampak tergali seperti kuburan dangkal. Namun anehnya, tidak ada jenazah di dalamnya. Hanya ada genangan air keruh dan bau aneh yang menyengat. Campuran antara tanah lembab dan sesuatu yang membusuk. Pak Bandi memberanikan diri membaca doa di hadapan lubang itu. Sementara beberapa warga lainnya mulai merapikan semak di sekitar, berharap bisa menemukan petunjuk. Tapi saat mereka mulai menggali lebih dalam, mereka justru menemukan segenggam rambut putih yang masih menempel di kulit kepala. Warga gemetar. Seorang ibu tua menjerit dan langsung pingsan. Yang lain hanya bisa berdiri diam. Mulut mereka komat-kamit membaca zikir. Tak ada yang berani menyentuh lebih jauh. Mereka segera menutup lubang itu kembali, lalu memasang batang bambu yang ditancapkan melintang, pertanda tempat itu tidak boleh diusik. Sejak hari itu, hutan belakang desa menjadi tempat terlarang. Tak ada yang berani mendekat, apalagi di malam hari. Kadang terdengar suara tangisan lirih di sana, terutama menjelang subuh. Kadang juga terdengar suara roda gerobak yang bergesek dengan tanah, berjalan pelan, lalu menghilang begitu saja. Rumah Dharma pun akhirnya dirobohkan. Bukan karena rusak, tapi karena tak ada satupun warga yang berani tinggal di dekatnya. Kayu-kayu bekas bangunan itu dibakar, dan abunya ditebar ke sungai, agar tidak menjadi tempat berdiam makhluk yang tak diundang. Namun meski fisiknya telah lenyap, bayangan kisah Dharma dan ibunya masih terus hidup dalam ingatan warga. Sebuah kisah tentang durhaka dan azab, tentang kasih seorang ibu yang disia-siakan, dan tentang murka Allah yang turun tanpa bisa dicegah. Seiring berlalunya waktu, desa Sendang Jati perlahan mencoba kembali ke kehidupan normal. Namun keheningan malam di desa itu tak pernah benar-benar sama. Terlalu sering warga mendengar suara yang tak semestinya. Seperti langkah kaki di atas genteng padahal tak ada siapapun. Atau suara seorang wanita tua yang memanggil lirih dari kejauhan. Namun yang paling mengejutkan datang dari seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal pendiam, taat ibadah, dan tinggal tidak jauh dari bekas rumah Dharma. Suatu malam, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah sawah yang gelap dan diselimuti kabut. Ia terus melangkah hingga tiba di tepi hutan belakang desa. Di sana, berdiri seorang wanita tua. Tubuhnya kurus, mengenakan kain lusuh, rambutnya memutih tergerai. Wajahnya tak jelas, namun suaranya pelan dan bergetar. Ia berkata, "Nak, tolong sampaikan, jangan lupakan ibumu, jangan sia-siakan kasihnya." Raka terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding adalah bau samar anyir tanah basah yang entah bagaimana masih menempel di bajunya. Ia yakin, itu bukan mimpi biasa.
Ada pesan yang ingin disampaikan lewat mimpi itu. Keesokan paginya, Raka memberanikan diri menceritakan mimpinya pada Kiai Harun, tokoh agama yang disegani di desa itu. Sang Kiai mengangguk tenang, lalu berkata lirih, Allah kadang menyampaikan peringatan lewat cara yang tak kita pahami. Mungkin itu pesan dari arwah yang belum tenang. Mungkin pula, itu teguran untuk kita semua. Setelah peristiwa itu, para pemuda desa bersama Kiai Harun melakukan doa bersama di dekat sumur tua, juga di hutan tempat ditemukannya kain milik Mbah Sarmi. Mereka membaca surat Yasin dan tahlil, memohon agar arwah Dharma dan ibunya diterima dan diampuni, dan agar tidak ada lagi gangguan yang dirasakan warga. Beberapa hari setelah doa bersama, suasana desa sedikit demi sedikit berubah. Suara-suara aneh tak lagi sering terdengar. Anjing-anjing berhenti melolong tengah malam. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah, meski masih ada batas yang tak mereka langkahi, batas tak kasat mata di dekat hutan yang kini dianggap angker. Namun, satu hal tetap tinggal dalam hati warga. Kisah Dharma menjadi pelajaran yang tak pernah usang. Tak ada yang berani mengucap namanya sembarangan. Jikapun terpaksa menyebut, mereka akan segera menyambungnya dengan istighfar. Di setiap pengajian dan pertemuan desa, kisah Dharma selalu kembali diceritakan. Tentang seorang anak yang menyingkirkan ibunya demi kenyamanan sendiri, dan bagaimana Allah membalasnya dengan cara yang tak terduga. Cerita itu kini diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka, sebagai pengingat agar tak pernah lupa akan satu hal. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Meski rumah Dharma telah diratakan dengan tanah dan bekasnya ditanami perdu, rasa ngeri belum juga sirna dari hati warga. Ada satu keanehan yang terus terjadi, bahkan setelah tahun berganti. Setiap malam Jumat Kliwon, seseorang pasti mendengar suara gerobak kayu berjalan perlahan di jalanan batu dekat balai desa. Suara itu terdengar jelas. Roda yang berat, berderit-derit, seperti menyeret beban di atasnya. Beberapa warga yang mencoba mengintip dari balik jendela mengaku melihat bayangan seorang wanita tua duduk di atas gerobak. Kepalanya tertunduk, tubuhnya berselimut kain panjang yang basah dan kotor. Wajahnya tak pernah terlihat jelas. Namun semua yang melihatnya tahu, itu bukan orang hidup. Pernah suatu malam, seorang pemuda yang baru pindah ke desa, bernama Hadi, pulang dari ladang lebih larut dari biasanya. Ia melewati jalan kecil dekat bekas rumah Dharma. Tanpa tahu apa-apa, Hadi bersiul santai sambil membawa cangkul di bahunya. Tapi saat ia sampai di tikungan, ia melihat sosok wanita tua berdiri di tengah jalan, menghadap ke arahnya. Endoro, bisa tolong antarkan saya pulang? Suara itu lirih dan serak. Hadi, yang belum mengenal cerita Dharma, langsung menghampiri. Tapi ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, tubuh wanita itu perlahan memudar, menghilang bersama angin yang berembus dingin. Hadi terjatuh, pingsan di tempat. Ia ditemukan keesokan harinya oleh warga, dengan wajah pucat dan bibir yang terus menggumam. Maaf, Bu, maaf. Setelah kejadian itu, nama Dharma dan Mbah Sarmi kembali jadi pembicaraan. Banyak warga yang merasa, roh Mbah Sarmi belum tenang. Bukan karena dendam, tapi karena kasih seorang ibu yang tak pernah sempat mendapatkan maaf dari anaknya sendiri. Sebuah kasih yang terus mencari, bahkan setelah dunia tak lagi menyatukan mereka. Kiai Harun kembali mengajak warga untuk mengadakan doa bersama, kali ini di lokasi bekas rumah Dharma yang telah ditumbuhi rerumputan. Malam itu, puluhan orang berkumpul membawa lampu minyak dan sajadah. Mereka membaca Yasin, tahlil, dan zikir dengan penuh khusyuk. Angin malam berembus pelan. Namun entah mengapa udara terasa lebih hangat. Beberapa orang merasa seperti tengah diawasi. Tapi tak ada yang merasa takut. Hanya haru. Hanya sesal. Di akhir doa, Kiai Harun berkata dengan mata berkaca-kaca. Ibu yang telah diperlakukan tidak layak. Mungkin hanya menunggu satu kata dari anaknya. Maaf. Tapi itu tak pernah datang. Maka biarlah kita, sebagai sesama makhluk, yang memintakan maaf untuknya. Semoga Allah beri kedamaian. Sejak malam itu, suara gerobak tak lagi terdengar. Tak ada bayangan melintas. Tak ada pintu berderit sendiri. Tapi kisah itu tak pernah benar-benar hilang.
Ia melekat di dinding hati warga Sendang Jati, menjadi peringatan yang hidup dan mengendap dalam sunyi. Karena ada rumah yang hari-hari terus berlalu. Musim panen datang dan pergi. Desa Sendang Jati kembali tenang, namun tidak pernah melupakan. Kisah tentang Dharma dan ibunya kini hidup dari mulut ke mulut. Tak ada lagi yang berani mengangkat suara pada orang tua. Anak-anak tumbuh dengan rasa hormat yang dalam kepada ibu dan ayah mereka. Bahkan para pemuda desa kini menjadikan cerita itu sebagai pengingat dalam doa mereka setiap malam. Di sebuah sudut dusun, di belakang surau kecil yang berdiri sejak zaman penjajahan, berdiri sebuah nisan sederhana. Batu alam, tanpa nama, hanya bertuliskan, "Maafkan anakmu." Nisan itu diletakkan oleh warga atas usulan Kiai Harun. Tak ada yang benar-benar tahu apakah jasad Mbah Sarmi benar-benar bersemayam di bawahnya. Namun Kiai Harun berkata, terkadang, bukan tempat jasadnya yang penting, tapi tempat doa kita mengalir. Beberapa warga mengaku pernah melihat bunga melati berserakan di sekitar nisan itu pada pagi hari, padahal tak ada satupun yang menaburinya. Yang lain, kadang mencium bau wangi samar saat melewati jalan menuju surau, seolah ada yang menaburkan kebaikan dari alam gaib. Sementara itu, nama Dharma tidak lagi disebut. Tak ada yang ingin menyebutnya, seolah lidah mereka keluh jika mencoba mengucapkannya. Ia menjadi simbol kesalahan yang tak boleh diulang. Contoh nyata bahwa murka Allah bisa turun dalam bentuk yang paling pedih dan memalukan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah padam. Doa. Setiap malam Jumat, warga desa masih berkumpul di surau, membaca Yasin dan tahlil. Di setiap pembacaan itu, nama seorang ibu yang tidak dikenal namun mulia selalu diselipkan. Mereka semua tahu siapa yang dimaksud. Bukan karena ia terkenal, tapi karena luka yang ditinggalkannya dalam cerita yang tak pernah habis diceritakan. Dan dalam diam, mereka juga mendoakan Dharma. Bukan untuk menghapus dosanya, tapi agar Allah mengampuni dan memberi kesempatan kedua di alam yang berbeda. Karena sesungguhnya, manusia tak pernah luput dari kesalahan. Namun tidak semua diberi waktu untuk menebusnya. Malam-malam di Sendang Jati kembali seperti dulu. Hening, namun penuh makna. Bintang-bintang bersinar seperti biasa. Tapi kini ada satu bintang yang selalu dilihat warga lebih terang dari lainnya. Kata mereka, itu bintang milik hikmah cerita. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil pelajaran yang dalam dari setiap peristiwa yang diceritakan. Tidak ada tokoh, tempat, atau kejadian yang benar-benar terjadi sebagaimana yang disebutkan. Namun nilainya tetap hidup dan bisa menjadi cermin bagi diri kita masing-masing. Salah satu pelajaran terbesar dari kisah ini adalah pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang hanya mengingat jasa ibu saat sudah tak bisa melihat wajahnya lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra 24. Semoga kita semua terhindar dari sifat durhaka dan dijauhkan dari azab yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika Anda menyukai ceritanya, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang hatinya tak pernah bisa benar-benar membenci, bahkan kepada anaknya yang telah membuangnya.